selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggita Nenggolan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2403010078. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnolinguistik. Apa sih etnolinguistik itu? Etnolinguistik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara budaya dan bahasa dalam masyarakat atau suatu kelompok etnis. Secara etnolinguistik berusaha memahami cara pandang, nilai-nilai dan tradisi budaya dan komunitas. Adapun beberapa rincian ruang lingkup etnolinguistik ini akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama itu adalah hubungan bahasa dan budaya. Etnolinguistik mempelajari bagaimana bahasa mencerminkan konsep budaya tertentu seperti kosakata, berkaitan dengan lingkungan, tradisi, ataupun aktivitas sosial masyarakat yang ada di budaya tertentu. Yang kedua itu ada bahasa sebagai cerminan cara pandang. Etnolinguistik ini itu mempelajari bagaimana struktur bahasa memengaruhi cara berpikir seseorang atau cara berpikir atau sudut pandang suatu kelompok etnis terhadap dunianya. Yang ketiga itu ada bahasa sebagai identitas etnis. Bahasa sering digunakan atau menjadi penanda identitas etnis yang kuat, misalnya penggunaan bahasa daerah sebagai simbol kebanggaan etnis. Yang kelima itu ada bahasa dan struktur sosial. Jadi etnolinguistik ini meneliti bahasa itu digunakan untuk mencerminkan hubungan sosial seperti penggunaan bentuk formal atau informal dalam berbicara sehari-hari maupun dalam bicara yang formal. Di sini ada hakikat etnolinguistik. Hakikat etnolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya dalam suatu kelompok atau suatu sosial etnis. Etnolinguistik berfokus pada bagaimana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai kepercayaan, cara berpikir, dan cara hidup suatu kelompok budaya. Secara umum, etnolinguistik menekankan kepada satu, hubungan antara bahasa dan budaya. Yang kedua, bahasa sebagai cerminan identitas budaya. Yang ketiga, konsep budaya dalam bahasa. Yang keempat itu pengaruh budaya terhadap bahasa. Adapun konsep etnolinguistik itu konsep dasarnya yang pertama itu bahasa dan budaya. Etnolinguistik berfokus pada bagaimana keterkaitan bahasa dan budaya yang mencerminkan budaya, termasuk bagaimana kata-kata yang diungkapkan tentu dapat menunjukkan cara sudut pandang suatu kelompok terhadap dunia, kehidupan sosial, agama, dan alam sekitar. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertama itu adalah bahasa dan budaya. Etnolinguistik berfokus pada bagaimana bahasa mencerminkan budaya, termasuk bagaimana kata-kata atau ungkapan tertentu dapat menunjukkan cara pandang atau suatu kelompok terhadap dunia, kehidupan sosial, agama. Yang kedua, di sini ada keterkaitan antara bahasa dan identitas sosial. Bahasa sering berpotensi sebagai simbol identitas etnis, kelompok atau komunitas tertentu, penuturan bahasa atau dapat memperkuat ikatan dalam satu kelompok dan membedakan mereka dari kelompok lain. Yang ketiga itu ada bahasa dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial etnolinguistik ini, bahasa dipelajari dalam konteks sosial dan budaya, termasuk cara bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi sosial linguistik dan bagaimana status sosial, peranannya, serta hubungan kekuasaan mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut. Adapun di sini yang keempat, relativisme linguistik. Di etnolinguistik ini sering dikatakan dengan teori relativisme linguistik yang mengatakan bahwa cara berpikir dan memandang dunia berpengaruh pada bahasa yang digunakan mereka. Oleh karena itu, bahasa mencerminkan cara pikir dan budaya kelompok yang berbicara
antara bahasa tersebut. Yang ke ini di sini ada ruang lingkup etnolinguistik. Yang apa sih ruang lingkup etnolinguistik? Adalah ruang lingkup yang mencakup kajian tentang hubungan antara bahasa dan budaya. Suatu bagaimana bahasa mencerminkan nilai-nilai, pola pikir, dan cara hidup suatu kelompok budaya. Beberapa aspek utama dalam ruang lingkup etnolinguistik itu ada 6. Yang pertama itu bahasa dan identitas budaya, yang kedua hubungan bahasa dan konsep budaya, yang ketiga variasi bahasa dalam konteks sosial, yang keempat itu ada bahasa sebagai cerminan pemikiran, yang kelima itu ada pengaruh budaya terhadap bahasa, yang keenam bahasa dalam konteks sejarah dan sosial. Secara keseluruhan, ruang lingkup etnolinguistik ini berfokus pada bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk memahami atau memfleksibelkan budaya, serta bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya membentuk identitas sosial dan cara pandang dunia terhadap kelompok tertentu. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri video saya ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.